Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengganti sebuah kabel setrika. Mungkin semua orang pernah mengalami kabel setrika kondisinya seperti ini, mengkeriting ataupun mengkerut. Ini yang hitam ini isolasi ya. Jadi ini punya tetangga saya. Ini dikasih isolasi karena kabelnya itu menonjol keluar. Dan untuk mereknya ini Miyako, untuk tipenya saya kurang tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengganti kabel setrika tapi dengan merek berbeda, kalian bisa coba lihat dulu video ini. Karena untuk pemasangannya ini sama, cuma nantinya untuk pembongkaran mungkin berbeda. Di sini saya juga sudah menyiapkan kabel setrika yang baru. Bentuknya seperti ini. Ini yang 3 kabel. Sebenarnya untuk 2 kabel juga bisa. Oke, nanti kita pasangkan. Untuk membukanya di sini kita buka dulu baut yang ada di belakang setrikanya ini. Di sini saya gunakan obeng 3,5 mm, ukurannya yang P1. Oke, di sini langsung nampak kabel setrikanya. Di sini juga ada 3 buah kabel. Jadi ini kabelnya kabel netral 1, kabel pasang 1, dan kabel grounding 1. Sepertinya kalau kita ganti di sini agak susah ya. Jadi ini kita harus buka dulu bagian bodi setrikanya. Di sini ada 2 buah baut. Kita buka dulu. Kemudian di sini ada yang bagian penutup atasnya, yang warna pink ini kita buka. Untuk membukanya kita harus congkel dulu. Nah, di sini bisa kita gunakan obeng min ataupun juga KP seperti ini. Di sini saya akan gunakan obeng min. Kita congkel dari bagian depan di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada semacam pengaitnya. Oke. Nah, langsung di sini akan nampak bautnya, ada baut tambahan di bagian depan di sini. Kita buka. Oke, dan langsung terbuka. Ini dari penutup atas setrikanya. Nah, dengan seperti ini kita bisa leluasa mengganti kabel setrikanya. Jadi bagian dalamnya seperti ini. Di sini agak sedikit kotor, jadi saya akan coba bersihkan dahulu. Karena di sini banyak debu-debu. Jadi di sini ada 3 kabel coklat untuk pasangnya, sedangkan kabel biru yang menuju ke kabel hitam ini untuk netralnya, dan kabel hijau yang ada strip kuningnya ini adalah kabel grounding ataupun kabel arde. Ini nyambungnya ke bodi setrika ya. Jadi kita akan lepas dahulu untuk baut pengunci kabel sekunnya. Ini kita bongkar dahulu. Oke, tapi ini agak keras ya. Keras juga ya ini. Oke, ternyata keras ya. Tadi saya coba bongkar baut untuk groundingnya. Jadi nanti kita coba potong kabel aja. Kita buka aja dulu. Ini yang kabel pasang dan netralnya. Di sini juga ada sekun yang menuju ke resistor untuk lampu indikator setrikanya. Nah, ini untuk sekun yang menuju ke resistor. Jadi digabung dengan kabel pasangnya. Nah, jadi disambungkan lagi ke elemen pemanas dari setrikanya. Dan ini untuk netralnya. Kita coba, ini pembungkusnya, jadi ini disambung. Kita jepit dahulu, kemudian ditarik. Jadi ini cuma disambung saja dan ditutup menggunakan penutup ini. Kita buka aja. Ini untuk kabel netralnya. Oke, dan untuk grounding ini kita potong saja karena ini susah tadi. Kita potong aja seperti ini. Nanti kita sambung. Kita siapkan dahulu kabelnya. Ini kabel penggantinya. Kebetulan untuk kabel penggantinya juga menggunakan 3 buah kabel. Jadi ini bisa kita pasang semuanya. Tapi untuk dipasang 2 biji juga bisa. Jadi ini kabel biru netralnya, kabel coklat untuk pasangnya, dan kabel hijau ini untuk groundingnya. Sebenarnya kita juga bisa hanya menggunakan 2 buah kabel saja, netral dan pasang, tanpa menyambungkan kabel ground ya. Tapi kalau di rumah kalian sudah terpasang grounding di stop kotaknya, mendingan kalian pasang aja ya. Oke, kita potong dahulu ini sekun untuk kabel biru. Kabel birunya nanti kita akan pasang
ke kabel hitam dari setrikaan. Jadi sebenarnya untuk pemasangan kabel fasa dan netral ini bisa dibolak-balik ya. Jadi ini gak harus harus sesuai untuk warna kabelnya. Jadi bisa dibolak-balik untuk fasa dan netralnya. Terkecuali untuk grounding itu tidak boleh terbalik. Nah, ini sekun dari kabel coklat dan sekun dari resistor kita satukan, kita sambung ke elemen setrika. Selanjutnya untuk kabel biru ini kita sambungkan ke kabel hitam yang ada di setrika. Ini tinggal kita pelintir aja seperti ini, gak perlu kita solder karena nantinya akan dikunci menggunakan penjepit yang tadi. Nah, ini tinggal kita masukin aja, lalu kita jepit menggunakan tang. Jadi ini lebih praktis dan mudah tanpa kita solder. Tinggal jepit seperti ini. Nah, oke, ini udah sip. Nah, sebenarnya untuk dua buah kabel ini juga udah bisa kita gunakan, sudah berfungsi setrikanya tanpa kita menyambungkan kabel grounding. Tetapi apabila di rumah kalian sudah terpasang grounding ataupun arde di bagian stop kontaknya, sebaiknya kabel grounding ini kita pasang agar dia bisa berfungsi. Jadi kabel grounding ini sebagai pengaman apabila ada arus bocor ataupun bocor induksi dari si elemennya. Jadi kalau ada bocor induksi itu tidak nyetrum ya, di bagian bawah setrikanya itu tidak nyetrum karena sudah kebuang melalui kabel grounding ini. Tapi apabila di rumah kalian itu tidak terpasang grounding, ya gak apa-apa sih, cuma nantinya risikonya itu apabila ada bocor induksi ini bisa nyetrum. Jadi sebaiknya saya sarankan ini kabel kita pasang aja seperti ini. Oh ya, tadi ada kelupaan. Jadi ini saya lupa pasang bagian pengunci kabelnya. Jadi ini saya bongkar dahulu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memasang kabel setrika, jangan lupa ini pasang ya bagian pengunci kabelnya. Nah, oke, ini pemasangannya sudah selesai. Tinggal kita pasangkan kembali. Ini bagian penutupnya kita pasang. Nah, untuk memasang bagian tutup atasnya di sini ada bagian penguncinya. Jadi ini harus pas. Oke, kita coba pasang. Oh, ternyata di sini ada penguncinya di bagian depan. Kita coba tekan dari depan. Nah, sip, mantap. Tinggal kita pasangkan bagian pengunci kabelnya. Nah, ini kita paskan. Nah, oke, pemasangannya sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal kita coba aja. Oke, sekarang kita coba tes apakah stikernya bisa menyala. Perhatikan lampu indikatornya. Oke, sip, mantap. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.